to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview sebuah produk terbaru dari TP-Link yang di dalam box ini bertuliskan 450 Mbps wireless and router TLWR940N. TP-Link ini berfungsi menjadi 3-in-1 yang berfungsi sebagai access point, rack extender maupun router. Bagi teman-teman yang ingin untuk membeli produk ini dapat Anda fungsikan sebagai router mode atau penghubung dari ISP Anda sebelum dihubungkan ke komputer, atau juga berfungsi sebagai access point untuk menghubungkan ke komputer Anda, atau juga sebagai extender mode. Nah, alat ini secara umum banyak digunakan orang sebagai access point ataupun sebagai router mode. Tapi produk terbaru ini sudah menambahkan sebuah fungsi yang sekarang juga sangat dibutuhkan sebagai extender mode, yang itu menjadi perpanjangan dari jaringan yang ada di sekitar Anda. Dari spesifikasi yang kita lihat, ini memiliki wireless jangkauan 450 Mbps dengan 2,4 GHz yang dilengkapi dengan antena dan port sebanyak 4 buah port. Kemudian yang terdapat di dalam kemasan ini juga terdapat wireless router, kemudian adaptor dan perangkat-perangkat pendukung lainnya. Sekarang kita akan coba untuk mengunboxing produk ini. Ini adalah produk yang terdapat di dalam kemasan. Yang pertama adalah paket wireless itu sendiri. Kemudian di sini ada dilampirkan buku-buku, baik itu buku petunjuk ataupun buku garansi, klaim garansi, dan juga terdapat panduan cara penggunaan di dalam TP-Link. Oke, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk men-setting peralatan ini dengan menggunakan handphone, dan ini akan saya fungsikan sebagai extender mode untuk mencobanya. Yang pertama, kita masuk dulu ke WiFi yang ada pada HP kita, dan otomatis di sini akan muncul sebuah hotspot baru yang namanya adalah TP-Link 1EF0. Ini kita hubungkan dan jikalau kita sudah terhubung dengan jaringan yang sesuai dengan peralatan ini, maka kita akan masuk ke dalam produk TP-Link ini dengan aksesnya 192.168.01. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan sebuah password baru dengan kombinasi huruf dan angka, dan ini wajib kita isikan sebelum kita masuk ke dalam menu utama yang terdapat pada TP-Link ini. Kemudian setelah kita masuk di dalam layar ini, kita akan memilih sebagai range extender. Kemudian kita next-kan saja dan kita survei atau kita cari WiFi ataupun hotspot yang aktif yang berada di sekitar kita. Di sini saya akan menggunakan salah satu jaringan WiFi yang akan saya jadikan extendernya atau perpanjangan dari alat ini, yaitu jikalau sudah terhubung, otomatis kita akan melanjutkan ke dalam langkah yang berikutnya dengan membuat nama WiFi yang baru untuk peralatan kita ini. Cukup mudah teman-teman di dalam cara melakukan pensettingan dari wireless router ini, yang penggunaannya sudah dipraktiskan atau seoptimal mungkin. Nah, jikalau sudah, kita cukup menyimpan settingan yang sudah kita atur sebelumnya, dan jikalau proses sudah selesai, maka kita cukup menunggu, dan nanti kita akan mencoba untuk melihat apakah ini sudah dapat kita fungsikan atau belum. Sekali lagi, alat ini di dalam tahap review ini saya cobakan sebagai extender mode
atau perpanjangan jaringan yang ada di sekitar kita supaya lebih kuat dan penerimaannya lebih optimal. Ini bisa kita gunakan pada gedung-gedung yang mungkin di dalam satu ruangan yang daya tangkap sinyalnya kurang kuat ataupun kurang kencang, maka di sini dapat salah satu opsinya kita gunakan sebagai extender mode dari TP-Link ini. Jikalau proses loadingnya sudah selesai, maka nanti otomatis pada layar kita akan muncul menu dari TP-Link itu sendiri, dan kita akan coba masuk ke dalam pengaturan WiFi kita dan kita matikan WiFi-nya, kemudian hidupkan lagi dan kita cari. Nah, ini dia yang jaringan yang tersedia, WiFi Laborias. Ini nama yang sudah saya tentukan sebelumnya, dan di sini kita menggunakan akses password untuk masuk ke dalam jaringan ini. Kita tunggu. Nah, ini masih belum terhubung. Kita coba lagi, mungkin ada kesalahan di dalam pengisian, dan kita coba untuk menyambungkan kembali. Nampaknya ini masih terdapat kendala. Sekali lagi kita coba. Terkadang mungkin dia masih dalam proses booting ataupun dalam proses menghubungkan. Nah, di sini sudah bisa. WiFi Labor Yas memperoleh alamat IP. Nah, kemudian di sini menandakan bahwasanya alat ini sudah berfungsi dengan baik, dan kita cobakan untuk membuka sebuah situs di sebuah browser ini. Apakah bisa? Oke, saudara-saudara dan teman-teman semuanya, berarti ini proses settingannya sudah selesai. Dan sekali lagi, di dalam penggunaan alat ini tergantung nanti kepada kebutuhan kita, apakah kita gunakan sebagai access point atau router mode ataupun sebagai extender mode, itu tergantung kepada kebutuhan kita. Pada tutorial kita di dalam review and unboxing peralatan pada kali ini, saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.